Shalom, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, maupun kita semua yang streaming dari rumah. Kita bersyukur jikalau hari ini kita ada. Itu semua karena kasih karunia Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita, tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dan kasih Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita boleh bersatu hati bersama-sama percaya bahwa Tuhan mengerjakan segala hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan kita patut bersyukur untuk semua hal yang Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan di dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, relasi kita dengan orang lain, dan seluruh aspek kehidupan kita. Mari saya ajak saudara-saudara semua di tempat ini, Bapak Ibu, untuk datang di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa, kita naikkan setiap pujian kita, kita naikkan ucapan syukur kita, sebab hanya Tuhan yang layak terima segala pujian dan sembah syukur kita. Bersyukur Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Roh Kudus. Kami punya Tuhan seperti Engkau. Kami ada saat ini di tempat ini. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk segala hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan. Hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Ini kami semua Tuhan Yesus yang percaya bahwa Engkau Allah yang berjanji, Engkau yang menggenapi. Engkau Allah yang berfirman dan Engkau yang jadikan. Kehidupan kami ini adalah anugerah-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah saat ini kami boleh bersatu hati, memiliki kerinduan yang sama Tuhan untuk menaikkan setiap sembah syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kami memiliki Tuhan yang sama, Tuhan yang kami percaya, Bapa Yesus Kristus Roh Kudus, yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan.
Kami mau menaikkan setiap puji-pujian kami di hadapan-Mu dan membawa pujian syukur kami, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan, haleluya. Kami bersyukur. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Engkau Allah Jehovah Syama yang hadir bagi kami. Dan
setiap kami boleh merasakan kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Hadirat-Mu dinyatakan, kemenangan terjadi di sini. Kami yakin dengan sepenuh hati kami, Tuhan, Kau hadir bagi kami. Ku yakin haleluya. Kuasa-Mu tak terbatas bagi kami Tuhan. Ku yakin Engkau Allah yang nyata bagi kami. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kami yakin akan Tuhan. Yakin
biarlah kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Penyelamat kami, kekuatan kami, pengharapan kami, penghiburan kami, segalanya di dalam hidup kami. Dia berkala hidup kami sepenuhnya ini adalah pujian dan penyembahan bagi Engkau Tuhan. Sebab kami ingat bahwa kami diciptakan untuk menjadi penyembah-Mu. Kami diciptakan untuk memuliakan nama-Mu. Dan biarlah kami persembahkan seluruh kehidupan kami ini hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan segala pujian ini. Haleluya, mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Ada sukacita hari ini. Amin. Ada kekuatan baru. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Sebab kasih Allah di dalam kehidupan kita tidak berkesudahan. Kita mau menyanyi, kita mau menari bagi Tuhan. Semuanya Dia yang layak menerima segala pujian dan sembah syukur. Memuji-Mu Tuhan dengan suara tarian kami. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Semangat sekali, puji Tuhan, haleluya. Mari kita sapa kanan kiri kita. Oh, luar biasa ya, karena Tuhan kita luar biasa. Yuk katakan sama-sama. Hei, ayo kita memuji Tuhan yang luar biasa. Sebab Tuhan luar biasa. Mari kita nyanyi bagi Tuhan. Mari kita naikkan pujian yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Kami mau serukan nama-Mu Yesus. Kami mau serukan nama-Mu Tuhan. Gerakkan
Puji Tuhan, haleluya. Kita semangat memuji Tuhan, amin. Saat ini kita juga mau semangat untuk dipenuhi dengan firman Tuhan. Saya persilakan jemaat boleh duduk kembali. Mari kita semua boleh menyiapkan hati kita untuk dipenuhi dengan firman Tuhan. Dan ini setiap kami Tuhan yang percaya, Engkau Allah di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya penuh hanya di dalam Engkau. Saat kami berseru, saat kami berjalan dimanapun kami berada Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah melepaskan kami dari kasih-Mu. Dan biarlah di dalam kehidupan kami kuasa-Mu selalu mengalir, kuasa-Mu selalu dinyatakan, penyertaan-Mu yang sempurna itu dinyatakan di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Percaya Engkau Allah yang selalu pegang kami di dalam lewat lembah gelap juga. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu yang selalu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan kami Tuhan, untuk kebaikanku. Hatiku percaya mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Tuhan. Bapa, mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ya Yesus Tuhan, ku kan tenang bersama-Mu. Bapa, mengalirlah kuasa-Mu Tuhan.
mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Memulihkan hati, ku kan tenang. Sekali lagi katakan dengan imanmu, katakan bahwa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. ku kan tenang. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Kami puji. Kami tenang hanya bersamamu Tuhan. Hanyalah Engkau gunung batuku, hanya Engkau pertolonganku. Meskipun aku lari sampai ke gunung, hatiku tidak akan tenang. Namun bersama Engkau kami mendapatkan damai sejahtera. Kami mendapatkan ketenangan. Terima kasih ya Yesus. Saat ini biarlah Engkau terus berotoritas di tempat ini. Bekerjalah Roh Kudus. Lawat kami, urapi kami. Sehingga kami pulang dengan membawa berkas-berkas daripada Tuhan. Terima kasih Abbaku ya Bapakku. Urapi hamba-Mu ini dengan sehingga setiap pemberitaan firman Tuhan adalah isi hati-Mu saja. Kami siap mendengar, kami siap untuk melakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan bersama saya, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Enggak ada suaranya. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kasih anugerah Tuhan kita dapat beribadah bersama di gereja ini. Terima kasih untuk keluarga dari Semarang yang hadir bersama-sama bersekutu pada pagi hari ini bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bulan ini gereja kita mengambil tema yaitu pujian dan penyembahan. Tapi Bapak Ibu Saudara, setelah saya kemarin belajar tentang pujian penyembahan, ada sesuatu yang rindu Tuhan bagikan untuk kita pada pagi hari ini. Jadi untuk tema minggu ini agak berubah, karena pagi hari ini beberapa waktu yang lalu saya belajar Tuhan
ada sesuatu yang menggerakkan hati saya membuka satu ayat dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Sehingga pagi hari ini kalau Bapak Ibu Saudara senang dengan judul khotbah, saya beri judul yaitu hidup karena percaya. Katakan hidup karena percaya. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7, yang sudah katakan amin. Masih belum? Saya undang Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan bangkit berdiri. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. 3, 4. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena, bukan karena, sekali lagi mari kita baca bersama. Sebab hidup kami ini adalah hidup, amin. Bukan karena melihat. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Paulus pada saat itu memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus untuk mereka hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mengapa hal itu terjadi Bapak Ibu Saudara? Kita tahu bahwa kota Korintus adalah kota besar, pelabuhan pada saat itu. Kota yang ada banyak macam golongan, banyak macam kepercayaan. Dan pada waktu itu jemaat di Korintus mereka terguncang dengan ajaran-ajaran yang palsu, mereka terguncang dari dalam tentang kepercayaan atau kerasulan Paulus. Nah, pada waktu itu dia memberikan surat kepada jemaat di Korintus untuk mereka tetap percaya, bukan karena melihat. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bicara tentang melihat, klik aja Mbak Dita. Bicara tentang melihat, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bisa dikatakan bahwa jangan percaya akan laporan mata. Jangan percaya akan perawakan. Maksudnya bagaimana Pak Pendeta? Ketika Bapak Ibu Saudara driving, saudara berkendara, ketika saudara melihat jauh di sana ada minyak atau air, tetapi saudara sampai di sana, apa yang terjadi? Tidak ada. Orang katakan itu fata morgana. Jadi jangan percaya akan laporan mata. Jangan percaya akan perawakan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai dengan ayat 13, kisah tentang Nabi Samuel yang mengurapi Raja Daud. Bahasa saya Bapak Ibu Saudara, Nabi Samuel disuruh Tuhan untuk mengurapi seorang raja. Samuel katakan kepada Tuhan, Tuhan tidak mungkin dong, ini masih ada Saul. Tetapi sebagai nabi Tuhan, dia tetap melakukan apa perintah Tuhan. Ketika itu dia datang ke rumah Isai. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dia kumpulkan anak-anak Isai di situ. Ada anak-anak Isai yang pertama dikatakan bahwa ketika dia melihat ayat yang ke-6, Eliab adalah seorang yang tinggi besar, gagah perkasa. Samuel berkata bahwa ini mungkin yang akan diurapi menjadi raja. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dalam 1 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat oleh manusia, tetapi yang dilihat Allah. Manusia melihat di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati.
Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau manusia biasa, seorang Samuel melihat seorang anaknya dari Isai, anaknya besar-besar, gagah-gagah. Secara pandangan mata, oh ini yang pantas jadi raja. Ini yang pantas menjadi raja dari Israel. Tetapi Tuhan tidak melihat dari perawakan, tetapi Tuhan melihat hati. Kemudian dia tanyakan kepada Isai, Isai, apakah ini anak-anakmu? Oh tidak Tuhan. Tidak, Nabi Samuel. Ada satu anakku yang bungsu yang saat ini menggembalakan hanya 2-3 ekor domba. Ya sudah panggil sini. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika Samuel melihat anak itu, loh ini anak masih kemerah-merahan. Anak yang pekerjaannya hanya menggembalakan 2-3 ekor domba. Tetapi kalau Tuhan suruh, dia mengurapi Raja Daud. Tuhan tidak melihat perawakan, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kondisi jemaat di Korintus melihat kondisi yang begitu berat, tantangan banyak, pergumulan banyak, ajaran palsu banyak. Tetapi Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita hidup oleh karena percaya, bukan karena melihat, kita akan melihat begitu besar pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Kalau kita percaya, sungguh percaya, kita akan melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara, baik dalam pekerjaan saudara, baik keluarga saudara, baik pelayanan saudara. Yang terjadi adalah Tuhan yang dipermuliakan. Saudara akan lihat pekerjaan yang luar biasa, bukan karena melihat dari pandangan mata atau laporan mata, bukan karena perawakan, tetapi karena Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Poin yang kedua Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Kalau tadi kita kan dikatakan bahwa bukan karena melihat, lah bagaimana caranya? Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus. Kamu harus percaya, kamu harus pistis kepada Tuhan, kamu harus pisteo kepada Tuhan. Yang artinya adalah keyakinan yang teguh akan kebenaran firman Tuhan. Firman Allah merupakan jaminan kepastian. Jadi percaya, pistis atau pasteo dikatakan bahwa keyakinan yang teguh akan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah jaminan kepastian. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saudara perhatikan bahwa Alkitab kita adalah firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah berfirman itu pasti. Kalau firman Tuhan itu sudah berfirman itu jadi. Dalam Kejadian yang pertama dikatakan bahwa Tuhan berfirman, kemudian jadilah cakrawala. Apakah cakrawala itu tidak jadi? Jadi Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan Allah berfirman, jadilah penerang. Jadi sampai hari ini jadi. Jadikanlah matahari. Jadi sampai hari ini jadi. Kenapa? Ketika firman itu disampaikan, itu pasti jadi. Kalau Bapak Ibu Saudara menghidupi firman Tuhan dalam hidup saudara, saudara menghidupi apa yang Tuhan taruh dalam hidup saudara, pasti jadi. Katakan amin. Dari apa? Dari pistis itu, dari percaya itu.
Ketika kita percaya bahwa Tuhan itu menolong kita dengan keyakinan teguh kita, karena Tuhan sudah berfirman bagi kita. Jadi, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau ketika kita ada pergumulan, saudara dan saya setiap hari mendengarkan firman Tuhan, setiap hari belajar firman Tuhan, firman itu hidup dalam hidup kita, terngiang dalam telinga kita. Ketika itu terngiang dalam hidup kita, terngiang dalam telinga kita, yakini saudara, itu pasti jadi. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sehelai rambut pun kita, itu Tuhan yang atur. Itu atas seizin Tuhan. Sehingga kebenaran atau keyakinan yang teguh atas kebenaran firman Allah itu merupakan jaminan bagi hidup kita. Alkitab katakan bahwa ketika bumi ini berputar, ini tetap ditopang Allah atas firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu ditarik, sudah habis kita. Hari-hari ini kita mengalami apa yang disebutkan pandemi COVID-19. Kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Saudara dan saya sehat, itu semua karena kemurahan Tuhan. Saudara bangun pagi, maaf kata, kecetit tangannya sudah enggak nyaman seharian. Tetapi ketika kita bangun pagi, dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar, itu ada anugerah bagi kita. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, ayo jaga firman itu dalam hatimu. Jaga firman itu dalam hidupmu. Bawa keluargamu ke dalam Tuhan. Karena kita hidup karena percaya, bukan percaya karena hidup. Perhatikan ya. Sebab kita hidup oleh karena percaya, bukan percaya karena hidup. Bahasanya dibalik aja berubah. Kita hidup di dunia ini itu karena kita percaya kepada Tuhan. Kita hidup di dunia ini karena kita punya keyakinan yang teguh atas kebenaran firman Tuhan. Ada jaminan yang pasti di dalam Tuhan. Bagi orang percaya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pistis, pisteo itu menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan. Pistis dan pisteo menjadi kekuatan keyakinan kita akan kebenaran firman Tuhan. Poin yang ketiga, yaitu kata hidup. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di ayat yang ke 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, Mbak Dita bisa naik ke atas dulu. Kata hidup ini dalam satu ayat dikatakan 2 kali, betul ya? Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kata hidup sampai 2 kali dikatakan itu hal yang penting dalam Alkitab. Apalagi dalam satu ayat sampai dikatakan hidup 2 kali. Apa sih artinya hidup itu? Kalau kita belajar tentang kata hidup, itu berarti kita melewati proses. Kalau kemarin hari Kamis saya katakan orang yang beriman itu pasti orang yang hidup. Hidup artinya dia berani melewati proses. Misal, ini contoh merupakan proses Bapak Ibu Saudara. Saudara dan saya, karena kita punya keyakinan yang teguh atas firman Tuhan, kita tidak tinggal dalam masalah tersebut, tetapi kita melewati masalah tersebut. Paham? Saya ulangi. Karena kita punya keyakinan yang teguh atas firman Tuhan, kita tidak tinggal dalam masalah,
tetapi kita hanya melewati masalah tersebut. Ada amin? Enggak ada amin. Saya ulangi lagi. Sebab kita hidup karena firman. Sebab kita hidup karena keyakinan oleh karena firman Tuhan. Ketika kita hidup oleh karena keyakinan firman Tuhan, kita punya proses, kita punya pergumulan, tetapi kita melewati proses tersebut. Katakan amin. Masih aminnya masih ngantuk ini. Saya cuma rindu saudara enggak tinggal dalam proses itu, tetapi saudara lewat proses itu. Katakan amin. Kenapa? Karena saudara punya keyakinan yang teguh atas kebenaran firman Tuhan, atas jaminan firman Tuhan. Kalau orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan melewati proses, tidak akan tetap tinggal di dalam proses. Katakan amin. Saudara aminkan itu. Masalah boleh ada Pak Pendeta. Kita hidup sampai akhir hidup kita tetap kita ada masalah. Tetapi kita tidak tinggal dalam masalah tersebut. Katakan amin. Saya punya masalah dengan keluarga. Saya punya masalah dengan ekonomi. Saya punya masalah dengan pekerjaan. Saya punya masalah dengan pelayanan. Tetapi bagi orang yang percaya, kita hanya melewati proses tersebut. Tidak tinggal di dalam proses. Ini yang harus kita pegang. Ini yang harus kita imani. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama dikatakan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara rasanya panas sekali, betul ya? Panas sekali. Tetapi puji Tuhan, 2 hari ini kota Solo diguyur hujan. Tidak tahu kalau Semarang apa diguyur hujan. Rasanya gimana? Rasanya sudah agak adem. Ada masa kemarau, ada masa hujan. Setiap masa ada waktunya. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai selanjutnya, ada masa untuk mati, ada masa untuk lahir, ada masa dan macam-macam itu. Semuanya pasti ada masanya. Pasti ada waktunya. Bagian kita saudara, yang penting bagi dalam kehidupan kita, kita punya keyakinan yang teguh akan firman Tuhan, karena firman itu adalah jaminan keselamatan dan kita akan melewati proses demi proses yang Tuhan saudara hadapi dan saya hadapi hari-hari ini. Saudara kasih dalam Tuhan, hidup karena percaya, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita tidak melihat karena laporan mata. Kita tidak percaya karena kita tidak hidup karena laporan mata. Kita tidak hidup karena melihat perawakan, tetapi kita hidup karena kita punya keyakinan yang teguh atas firman Tuhan. Dan itu merupakan jaminan bagi hidup kita. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini, pagi hari ini, saya dorong Bapak Ibu Saudara semua untuk kita terus pisteo kepada Tuhan. Meskipun banyak tantangan, meskipun banyak rintangan, tetap mata kita tertuju kepada Tuhan. Kalau mata kita tertuju kepada masalah, kita akan jatuh. Tetapi karena jatuh kenapa? Karena pandangan kita, laporan mata kita, itu pasti akan membuat kita kalut. Ketika 12 pengintai Bapak Ibu Saudara, Saudara ingat ketika bangsa Israel mau masuk tanah Kanaan, Musa menyuruh 12 pengintai. Dari 12 pengintai, 10 dari mereka hanya mengatakan yang menakutkan. Jangan masuk sana dong Pak, jangan masuk sana bangsa Israel, sana orangnya gede-gede, besar-besar, tubuhnya besar. Iya benar, penuh dengan susu dan madu. Tetapi Kaleb dan Yosua katakan, bersama Yesus kita mampu melakukan. Dia melakukan dengan pandangan daripada Tuhan, bukan dari pandangan laporan dari ke-10 pengintai itu Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini, mari
ketika kita melangkah hidup kita, kita hanya punya keyakinan yang pasti dan punya jaminan yang pasti bahwa firman itu adalah hidup dalam hidup kita. Pemain musik maju ke depan. Mari kita akan angkat satu pujian. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu Dia seumur hidupku. Tuhan selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Menjagaku, sebab hidup kami ini bukan hidup karena percaya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kami percaya dengan laporan mata, kami percaya dengan perawakan, kami percaya dengan apa yang kami lihat, kami tidak akan melihat kebesaran-Mu dalam hidup kami. Tetapi ketika kami mau percaya sungguh kepada Engkau Tuhan, kami mau pistis kepada Engkau, kami mau pistio kepada Engkau, keyakinan yang teguh akan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan adalah jaminan yang pasti kami dapat beroleh kehidupan. Tantangan boleh ada, pergumulan pasti ada. Tetapi bagi orang yang percaya, bagi orang yang beriman kepada Engkau Tuhan, kami hanya melewati masalah itu. Kami tidak tinggal dalam masalah itu. Terima kasih Abaku ya Bapakku. Terima kasih untuk setiap apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami, untuk setiap apa yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Dan biarlah kami terus percaya kepada Engkau. Kami terus merenungkan firman itu siang dan malam, karena firman itu adalah kekuatan bagi kami Tuhan, kekuatan bagi jiwa kami, hati kami, dan kami dapat beroleh hidup karena Engkau. Hidup karena percaya, bukan percaya karena hidup. Bapa dalam surga, pagi hari ini biarlah firman Tuhan yang disampaikan
pagi hari ini menguatkan iman kami, semakin meneguhkan hati kami bahwa yang kami puji dan kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Sebagai hamba-Mu pagi hari ini kami berdoa untuk setiap tantangan pergumulan yang saat ini jemaat hadapi, entah masalah ekonomi, entah masalah keluarga, entah masalah relasi. Pagi hari ini biarlah kuasa Tuhan bekerja, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami pergumulan masalah ekonomi Tuhan buka jalan, yang mengalami masalah relasi hubungan dengan keluarga Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, bukan kebetulan jika pagi hari ini kami datang beribadah bersama di tempat ini. Kami percaya ada rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Yang pasti firman Tuhan pagi hari ini, yang pasti dalam ibadah ini kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Tak akan terjatuh. Tuhan selalu menolongku, selalu Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Biarlah firman Tuhan pagi hari yang telah disampaikan tertanam di hati kami yang paling subur, berakar kuat, bertumbuh dan berbuah. Dan tidak hanya berbuah, kami mau menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami semakin percaya kepada Engkau, karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang meneguhkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya katakan bersama saya, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Haleluya. Mari saat ini kita bersyukur bersama-sama untuk kebaikan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Mari kita bersorak-sorai dan memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya.
Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa untuk persembahan hari ini. Mari kita arahkan tangan kita ke arah persembahan. Bapa di dalam surga Allah Roh Kudus, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu pada siang hari ini Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu senantiasa menjamah dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau menyerahkan persembahan ini dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Karena kami menguduskan Tuhan Yesus persembahan kami untuk pembangunan tubuh Kristus tempat ini Bapa, supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan diberkati oleh pemberitaan kebenaran firman-Mu di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, biarlah Engkau juga memberkati setiap tangan-tangan yang mengulurkan untuk memberi Tuhan. Biarlah Kau menjamin setiap kehidupannya Bapa, Kau yang terus menambahkan rahmat, berkat, anugerah-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan persembahan ini dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat. Nah, saat ini kita mau menyaksikan warta gereja sepanjang minggu ini. Shalom Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, apa kabar? Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah memasuki bulan yang baru, bulan Oktober, dan gereja kita mengambil tema yaitu pujian dan penyembahan kepada Allah. Nah Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, dalam bulan ini kita mengambil tema dalam Mazmur pasal yang 103 ayat yang pertama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pemazmur menyatakan bahwa pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dengan kata lain bahwa ketika kita datang kepada Tuhan dengan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, kita datang dengan kesungguhan hati kita datang dengan ketulusan di hati kita datang dengan kekudusan hati kita, karena pujian dan penyembahan itu merupakan bentuk anugerah Tuhan kepada kita untuk kita dapat memuji dan memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, sehingga langit terbuka untuk kehidupan kita. Nah saudara dalam Tuhan, saya mengundang saudara untuk setiap minggunya hadir dalam setiap ibadah yang ada di gereja kita, dan kita akan menikmati berkat-berkat itu dalam kehidupan kita. Selamat menikmati berkat Tuhan di bulan Oktober ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama bersatu hati untuk ibadah bersama setiap hari Minggu jam 9 pagi dalam ibadah raya. Ibadah tengah minggu setiap hari Kamis jam 6 sore. Mari kita juga dukung pelayanan ibadah anak setiap hari Minggu jam 9 pagi bersama dengan ibadah raya, dan juga Christ On setiap hari Sabtu jam 5:30 ibadah muda. Bison pagi, doa pagi dilaksanakan setiap hari Selasa sampai hari Sabtu jam 5:30 pagi sampai selesai. Dan mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dalam ibadah raya, di dalam doa intim pribadi sebelum ibadah dimulai. Saat ini kita mau menutup ibadah kita, dan Pendeta Ishak Sudarmaji akan berdoa. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya,
Perjalanan hidup kami karena iman, bukan karena melihat. Sebab itu Bapa, berikan kami iman yang teguh. Ajarkan kami terus percaya akan firman-Mu yang menopang kehidupan kami di setiap waktu. Karena iman itulah yang mampu untuk menggerakkan tahta Allah untuk Allah turun menolong setiap orang yang berdoa dan beriman. Kami yakin dan percaya pagi hari ini Engkau hadir di tengah kami dan telah memberkati kami semua. Yang lemah sudah Engkau kuatkan ya Tuhan, yang sakit sudah Engkau sembuhkan. Oh, yang terhimpit sudah Engkau lepaskan, yang putus asa Tuhan sudah memberikan pengharapan. Sehingga pagi hari ini kami pulang dengan penuh sukacita, karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Terima kasih pakai hamba-Mu Bapak Pendeta Musi, Tuhan dengan nurapi terus dan pakai untuk kemuliaan Tuhan, membawa seluruh jemaat Tuhan bertumbuh di dalam kasih Tuhan, bertumbuh dalam kedewasaan rohani, bertumbuh di dalam iman, sehingga sampai Yesus datang kembali, perkenanan Allah atas kami semua, kami boleh diangkat bersama-sama Tuhan masuk di dalam kemuliaan. Tuhan terima kasih dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak hadir pada hari ini. Kami berdoa khusus untuk Ibu Yati yang sakit. Tuhan, lawat di dalam nama Yesus. Topangan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, jamah saat ini juga, dan Tuhan menyembuhkannya. Terima kasih jika ada yang lain yang dalam keadaan sakit, juga Tuhan melawat dan menyembuhkan mereka semua. Tuhan, terima kasih, dan terima kasih. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kami kembali ke rumah kami masing-masing. Kami datang dengan selamat, kami pulang dengan selamat oleh anugerah Tuhan. Kembalikan hari-hari yang telah ditentukan untuk kami boleh kembali menyembah dan memuji akan kebesaran Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini memenuhi jiwa hati kami. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, dan kami akan terus berjalan bersama Tuhan dengan iman kami. Karena imanlah yang memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Pulanglah kekasih Tuhan. Terimalah berkat rahmat, anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus, persekutuan Roh-Nya yang kudus terus menyertai kita dari berkat kepada berkat, kemenangan dan kemenangan pagi ini, besok, bahkan sampai Yesus datang kembali. Berkat yang besar ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati, mari kita katakan sama-sama, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.